What's up? Welcome back to Krisnuban channel. Oke teman-teman, saya Crispinus Nuban, mahasiswa S3 Semarnata Kupang, jurusan keperawatan semester 8. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang alokasi dan penjadwalan tenaga keperawatan dalam setiap shift. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa alokasi adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk satu tempat penjatahan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, alokasi adalah penentuan banyaknya biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu kegiatan hingga tercapainya hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Salah satu layanan dalam rumah sakit adalah layanan rawat inap. Di dalam layanan rawat inap, terdapat alur transformasi kegiatan mulai dari tahap penelitian terhadap pasien, diagnosis hingga tahap penyembuhan. Layanan rawat inap dalam rumah sakit tersebut membutuhkan penjadwalan yang optimal. Optimal artinya, keuntungan harus sebesar-besarnya dan kerugian harus sekecil-kecilnya. Penentuan jadwal yang diperlukan peranan penting pihak manajemen terutama kepala bidang perawatan. Dalam prosesnya menggunakan cara manual, cara seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Pihak manajemen harus membuat penjadwalan perawat setiap unit ruang inap. Agar tujuan tercapai seperti yang diinginkan oleh semua manajemen perusahaan, maka perlu melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Masalah penjadwalan tenaga kerja memiliki karakteristik yang spesifik, antara lain kebutuhan karyawan yang berkualitas, kapasitas tenaga kerja yang tidak bisa disimpan, dan faktor kenyamanan pelanggan. Berbagai permasalahan pasti akan dihadapi setiap perusahaan dalam membuat jadwal untuk memenuhi semua kebutuhan jam kerja sesuai dengan jumlah pekerja yang ada. Terlebih lagi jika dalam suatu organisasi atau perusahaan jumlah pekerja sangat banyak, jumlah jam kerja sangat panjang, misalnya 24 jam dalam sehari atau 7 hari dalam seminggu, dan variasi pekerjaannya banyak. Contoh nyata yang dapat diambil pada kasus ini adalah penjadwalan perawat dan penjadwalan dokter yang ada di sebuah rumah sakit. Banyaknya jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan sangat kontras dengan jumlah perawat dan dokter yang ada pada rumah sakit. Hal ini mengakibatkan pihak rumah sakit perlu melakukan pengaturan jadwal yang efisien untuk sumber daya manusia yang ada, atau pasien dan perawat, agar semua pasien dapat terlayani dengan baik. Perencanaan kebutuhan dan penjadwalan perawat adalah salah satu hal yang paling penting yang harus dibuat dalam keputusan rumah sakit. Ada 3 hal yang berkaitan dengan proses dan pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan dan penjadwalan perawat, yaitu antara lain: yang pertama, staffing decision, yaitu merencanakan tingkat atau jumlah kebutuhan akan perawat per kualifikasinya. Yang kedua, scheduling decision, yaitu menjadwalkan hari masuk dan libur, juga shift kerja untuk setiap harinya sepanjang periode penjadwalan dalam rangka memenuhi kebutuhan 3 minimum tenaga perawat yang harus tersedia. Yang ketiga, allocation decision, yaitu membentuk kelompok perawat untuk dialokasikan ke shift atau hari-hari yang kekurangan tenaga akibat adanya variasi demand yang tidak diprediksi, misalnya absennya perawat. Masalah penjadwalan karyawan banyak dijumpai pada industri jasa, salah satunya adalah rumah sakit. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan rumah sakit adalah meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan kesehatan. Untuk peningkatan mutu dan standar itu, rumah sakit harus memiliki sistem penjadwalan yang berkualitas, karena padatnya sistem memberi pelayanan yang ada di dalam baiknya atau tidaknya sistem pelayanan yang ada dalam rumah sakit dapat menentukan sistem penjadwalan perawat yang ada. Pada umumnya perawat di Indonesia diklarifikasikan dalam sistem penjadwalan dinas atau shift, yaitu dinas pagi, dinas sore, dan dinas malam.
Namun bagi sebagian perawat dituntut bekerja di malam hari, liburan, dan akhir pekan sering membuat stres dan frustasi. Oleh karena itu, penjadwalan merupakan faktor yang paling penting dalam penentuan ketidakpuasan atau kepuasan kerja. Manajer sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyusun jadwal kerja sebaiknya secara berkala melakukan evaluasi kepuasan pegawai terhadap sistem penjadwalan yang sedang berlaku dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Karena beberapa penjadwalan mengharuskan pembayaran uang lembur hasil kepuasan perawat dalam peningkatan biaya. Selain itu, perpanjangan dinas jaga dari jam 8 jam sampai 10 hingga 12 jam dapat menyebabkan peningkatan kesalahan penilaian klinis karena perawat keletihan. Untuk alasan ini, banyak organisasi membatasi jumlah hari berturut-turut seorang perawat dapat bekerja di perpanjangan dinas juga. Penjadwalan perawat memiliki karakteristik yang penting. Yang pertama, coverage. Coverage merupakan jumlah perawat dengan berbagai tingkat yang akan ditugaskan sesuai jadwal berkenaan dengan pemakaian minimum personel perawat tersebut. Yang kedua, quality. Quality adalah sebuah alat untuk menilai keadaan pola jadwal. Yang berikut, stability. Stability adalah bagaimana agar seseorang perawat mengetahui kepastian jadwal libur masuk untuk beberapa hari mendatang dan supaya mereka mempunyai pandangan bahwa jadwal ditetapkan oleh suatu kebijaksanaan yang stabil dan konsisten, seperti weekend policy dan rotation policy. Yang berikut, flexibility. Flexibility merupakan kemampuan jadwal untuk mengantisipasi setiap perubahan-perubahan seperti pembagian full time, part time, rotasi shift, dan permanent shift. Yang berikut lagi adalah fairness. Fairness adalah alat untuk menyatakan bahwa tiap-tiap perawat akan merasa diberlakukan sama. Dan yang berikut adalah cost. Cost merupakan resource yang dikonsumsi untuk penyusunan maupun operasional penjadwalan. Rumah sakit merupakan instansi yang memiliki kesibukan kerja yang sangat tinggi. Kesibukan ini akan lebih tampak pada ruangan di mana pada ruangan tersebut pengaturan seluruh sumber daya yang meliputi dokter, perawat, kendaraan ambulans, obat-obatan, sampai pengaturan shift harus dioptimalkan. Misalkan pada ruang rawat di sebuah rumah sakit, waktu jaga perawat dalam sehari dibagi ke dalam 3 shift, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Nah, yang dimaksud dari shift pagi adalah kebutuhan dalam satu hari itu adalah 7 jam kerja dan durasi waktunya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Shift sorenya dari jam 2 sampai dengan jam 9 malam. Dan shift malam dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Dalam memenuhi kebutuhan perawat untuk seluruh shift, haruslah mematuhi peraturan-peraturan yang ada pada rumah sakit. Karena banyaknya batasan-batasan dalam pembuatan jadwal, hal ini mengakibatkan hampir tidak ada solusi yang benar-benar feasible untuk digunakan. Dalam praktiknya, pasti terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap satu atau beberapa peraturan. Oleh karena itu, batasan-batasan model ini dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, kendala utama. Kendala utama merupakan batasan-batasan yang mempresentasikan peraturan-peraturan kerja yang tidak boleh dilanggar. Contoh kendala utama adalah seorang perawat tidak dapat berjaga pada shift pagi, sore, maupun malam secara berturut-turut, dan setiap perawat tidak boleh ditugaskan pada lebih dari 4 hari aktif kerja berturut-turut. Yang kedua, kendala tambahan. Kendala tambahan ini merupakan batasan-batasan yang mempresentasikan peraturan-peraturan kerja yang sewaktu-waktu dapat dilanggar. Namun, sebisa mungkin pelanggaran terhadap kendala tambahan tersebut diminimalkan. Contoh kendala tambahan adalah setiap perawat tidak boleh ditugaskan pada 2 shift malam-malam secara berturut-turut maupun shift sore setiap hari berturut-turut. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan untuk teman-teman. Jangan lupa share, like, and comment. Jangan lupa juga untuk subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.